Fadlizon dituding sumbang teroris, singgung Jokowi ketemu Farid Ogbah di istana. Setelah ada serangan masif dari kaum waras di Indonesia terhadap kiprah dari Fadlizon terkait dengan keperpihakannya terhadap kelompok-kelompok terorisme, jadi Fadlizon ini lupa bahwa rekam jejak digital seorang Fadlizon ini begitu mudah ditebak. Dia berpihak kemana itu sudah sangat ditebak. Mas saya, DPR RI tidak paham, tidak tahu tentang apa dan siapa Hasri pada saat itu yang sudah ditetapkan menjadi anggota organisasi terlarang yang terkait dengan jaringan terorisme di dunia internasional. Jika benar-benar terbukti bahwa Fadlizon ini terafiliasi dengan kelompok-kelompok teroris, saya minta dengan hormat kepada bapak-bapak aparat Polri agar seorang manusia anggota DPR RI bernama Fadlizon ini diselidiki rekam jejaknya lebih jauh, dan kalau menemukan bukti-bukti yang cukup kuat yang menunjukkan adanya afiliasi Fadlizon ini dengan jaringan terorisme, tindak tegas Fadlizon. Anggota DPR RI Fadlizon dituduh sumbang uang untuk organisasi teroris. Tuduhan ini lantaran sebuah foto yang dipublikasikan tahun 2015. Dalam foto itu, Fadlizon terlihat secara simbolis sumbang pembangunan rumah sakit Indonesia melalui lembaga HASI yang disebut terafiliasi dengan jaringan teroris. Atas tuduhan berkontribusi sumbangan jaringan teroris, Fadlizon buka suara dan menyebutnya sebagai fitnah belaka. Lantaran kegiatan itu tidak seperti yang dituduhkan. Dia balik mengungkit pertemuan Presiden Jokowi dengan Farid Ogbah di Istana Negara pada 29 Juni 2020. Mahasiswi Unsri, selain itu juga, Oknum Satpol PP juga terkait dengan hal itu. Farid Ogbah justru ditangkap Densus 88 dan dinyatakan sebagai terduga teroris. Menurut Fadli, fitnah terhadap dirinya yang disebut sumbang jaringan teroris sangat keji dan kotor. Dijelaskan dia kronologi terkait dengan pertemuan dan juga penyerangan sumbangan yang dituduh sebagai sumbangan terhadap jaringan teroris. Bahwa pada Mei 2015, Fadli menerima permintaan delegasi kemanusiaan dari Forum Indonesia Peduli Syam atau FIPS yang dipimpin Ustadz Bahtiar Nasir bersama Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Mereka menerima delegasi kemanusiaan FIPS. Mereka menyampaikan perkembangan situasi pengungsi Syria di perbatasan Turki yang membutuhkan bantuan dari masyarakat Indonesia. Kata Fadli, karena dana dikumpulkan dari masyarakat Indonesia, mereka meminta dia dan juga Fahri Hamzah secara simbolik menyerahkan bantuan kemanusiaan itu kepada FIPS. Penyerahan ini diabadikan juga oleh wartawan yang hadir. Fadli menegaskan dirinya selalu terbuka bagi wartawan DPR RI untuk meliput. Di akhir pertemuan, mereka juga meminta foto penyerahan atas nama rakyat Indonesia itu. Sebagai catatan, kata Fadli, semua dana $20.000 itu dari masyarakat Indonesia, bukan sumbangan pribadi dari dirinya. Bahkan tidak ada sumbangan dari dirinya sama sekali. Selain itu, delegasi FIPS yang dikenal Fadli saat itu adalah Ustadz Bahtiar Nasir, Mustafa Nahra, dan juga pengacara Ahmad Mihdan. 4 orang lainnya dia tak mengenal. Penjelasan ini, kata Fadli, dibuat untuk menepis fitnah beberapa orang yang secara pengecut menyebarkan berita bohong maupun fitnah keji ini. Bahkan Kementerian Luar Negeri menyambut baik kegiatan FIPS dan juga mengakui bahwa pemerintah Indonesia memiliki pemikiran serta visi yang sama, terutama terkait dengan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Suriah yang saat itu sangat membutuhkan pertolongan kemanusiaan. Sebelum bertamu ke DPR juga pada tanggal 21 Mei 2015, FIPS juga telah bertamu ke Kementerian Luar Negeri yang diterima oleh Wakil Menteri Luar Negeri. Anggota Komisi 1 DPR RI Fadlizon menyinggung kejadian Farid Ogbah yang diterima Presiden Joko Widodo di Istana Negara saat Wakil Ketua Umum Gerindra itu dituding warganet terkait dengan terduga teroris. Diketahui pada 29 Juni 2020, Farid Ogbah juga pernah diterima Presiden Joko Widodo di Istana. Namun Farid Ogbah ditangkap oleh Densus 88 sebagai terduga teroris pada 16 November 2021. Sebelumnya, Fadli dituding terkait teroris menyusul foto pria kelahiran Jakarta itu menyerahkan bantuan kepada seseorang yang belakangan ditangkap Densus 88. Selain itu, Fadli juga dituding terlibat teroris karena dirinya secara simbolis terpotret memberikan bantuan ke Hilal Ahmar Society Indonesia, organisasi dari orang yang ditangkap Densus 88. Fadli juga menyebut tudingan yang mengaitkan dirinya dengan terduga teroris ialah sebuah fitnah yang begitu kotor. Fadli kemudian menjelaskan tentang dirinya berfoto bersama terduga teroris yang ditangkap Densus 88 pada 28 Mei 2015. Mengait-ngaitkan dengan terduga teroris adalah fitnah belaka.
Secara politik saya menganggap ini adalah fitnah yang kotor, kata aktivis 98 itu. Ketika foto diambil, dia mengaku dalam rangka menjalankan tugas sebagai wakil ketua DPR RI periode 2014-2019. Fadli juga mengaku ketika itu menerima delegasi kemanusiaan dari Forum Indonesia Peduli Syam atau FIPS yang dipimpin oleh Ustadz Bahtiar Nasir. Kelompok tersebut, kata Fadli, menyampaikan perkembangan situasi pengungsi Suriah di perbatasan Turki yang membutuhkan bantuan dari masyarakat Indonesia. Soal tudingan penyerahan uang ke Hasi, Fadli menyebut dana yang disampaikan itu sebenarnya bantuan untuk FIPS. Fadli menyebut uang yang distorkan sebesar $20.000, namun dana itu bukan berasal dari kantong pribadinya atau kolega sesama pimpinan DPR periode 2014-2019, Fahri Hamzah. Dan sebagai catatan, semua dana yang tertera dalam simbol adalah dana yang dikumpulkan oleh FIPS dari masyarakat Indonesia, bukan sumbangan pribadi atau juga saudara Fadli. Fadli dan juga Fahri mengaku kenal dengan 3 anggota delegasi FIPS, yaitu Ustadz Bahtiar Nasir, Mustafa Nahrawardaya, serta pengacara Ahmad Mihdan. Dengan begitu, dirinya bersedia difoto secara simbolis menyerahkan dana untuk FIPS yang disebut untuk menyumbangkan rumah sakit di Gaza, Palestina. Sebagai wakil ketua DPR RI, dia juga diminta untuk menyerahkan bantuan tersebut secara simbolik. Selain itu, kata dia, FIPS sebelumnya juga sudah diterima Kemenlu sebelum foto penyerahan bantuan secara simbolis dibuat. Kementerian Luar Negeri itu, kata Fadli, menyambut baik kegiatan FIPS dan juga mengakui bahwa pemerintah Indonesia memiliki pemikiran serta visi yang sama dengan FIPS terkait bantuan kemanusiaan bagi rakyat Suriah. Fadlizon tempuh jalur hukum. Eko Kun tadi bilang, kita punya undang-undang pendanaan terorisme ya, bukan undang-undang ketemu teroris. Anggota Komisi 1 DPR RI Fadlizon akan menempuh upaya hukum pasca dirinya dikait-kaitkan dengan terduga teroris Angga Dimas Persada. Fadlizon mengaku sangat dirugikan dengan cuitan Eko Kun tadi di media sosial Twitter. Upaya hukum itu saat ini sedang dikaji oleh Fadlizon dan tim hukumnya. Katanya, melalui akun YouTube Fadlizon Official, saya telah mengkaji dengan tim hukum untuk mengambil langkah hukum yang diperlukan. Fadlizon menegaskan dirinya mengikuti sejumlah pemberitaan yang muncul setelah Eko Kun tadi memposting foto dan narasi di akun Twitter. Saya mengikuti beberapa berita yang dimulai dari cuitan seorang buzzer yang isinya mengaitkan seolah-olah saya punya kaitan dengan seorang terduga teroris yang baru saja ditangkap Densus 88. Hanya karena sebuah foto lama tahun 2015 atas fitnah itu, saya ingin memberikan klarifikasi, kata Fadli. Menurut politisi Partai Gerindra itu, klarifikasi itu dibuat untuk menepis fitnah sejumlah orang yang secara inisiatif berusaha memutarbalikkan dukungannya terhadap aksi kemanusiaan yang seolah adalah bentuk dukungan terhadap terorisme. Dalam postingan yang dilihat Vin pada Kamis, Eko Kun tadi kembali mencuit, ada ngeles sebelum ditangkap Densus 88 Farid Okbah juga bertemu Jokowi di istana. Apa salahnya Fadli bertemu Dimas Angga yang sudah ditangkap Densus 88 juga? Begini, kita punya undang-undang soal pendanaan terorisme. Hukuman maksimal itu 15 tahun, bukan undang-undang ketemu teroris. Jelas kan? Untuk kasus kejahatan teroris, penanganan kepada anggota parlemen tidak perlu harus izin presiden dulu, sebab terorisme masuk kategori extraordinary crime. Jadi ya, Densus 88 nggak perlu izin presiden dulu, tulis Eko Kun tadi. Senada dengan Eko Kun tadi, politikus Gerindra Arief Puyono menilai kolega separtainya Fadlizon telah mencoreng nama baik partai dan Ketua Umum Prabowo Subianto.